berikutnya kita akan mulai lagi. Ini video kedua dari tutorial penggunaan FreeCAD. Kita masuk ke proyek berikutnya, create new. Pastikan kalau nggak ada hal atau yang berbeda ya, atau tampilannya beda, pastikan di sini ada part design ya. Kita akan buat yang pertama, tugas kita yang pertama tetap membuat create body ya, membuat tubuh. Lalu create sketch, sketsanya kita mau buat, dan kita coba XZ plane ya. Ini seperti garis ya, XY itu garis ya, ini garis X dan Y nya, Z itu yang tinggi tegak ya, tinggi berdiri ya. Kita coba XZ plane. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini dan sudah kita bahas sebelumnya, dan saya akan menjelaskan fungsinya tombol bantu ini ya, membuat garis bantu. Kita ambil contoh saja, langsung saya buat kotak. Lalu kita jadikan bangunan terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya mungkin di bagian kiri, bisa juga di bagian atas ya, tergantung dengan versi kalian. Kalau punya saya di bagian kiri. Nah, ini nanti kita pelajari. Pad ini membuat bangunan, nanti kita coba yang lainnya ya. Membuat pad terlebih dahulu, atau diklik di sini sama saja, ini pad juga ya, bagian sini pad. Ini 10 mm. Nah, kita klik OK, kita anggap sudah selesai. Kita mau buat baru lagi, sketsa baru lagi. Kita bisa membuat sketsa di tempat yang berbeda ya. Kita sudah buat, ini ada bangunannya. Kita mau buat sketsa di mana? Bisa saja di bagian depan. Kita klik dulu bagian depan, lalu di sini ada create sketch, atau klik di sini sama ya. Kita klik sketchnya. Nah, ini bagian tampilan yang sudah kita klik tadi. Kalau kita mau ubah ya, tinggal close, nanti pilih lagi yang di bagian mana. Nah, ini kalau kita lihat posisinya seperti ini ya. Sebenarnya ini posisi depan yang tadi kita klik. Kalau kita mau lihat ke samping, sama, tinggal tekan tombol shift dan klik kanan, arahkan. Nah, sama ya. Nah, kita klik lagi di sini biar enak lihatnya, pakai front ya, klik front bagian depan. Nah, di sini. Nah, ini kan sudah berbentuk garis. Nah, misalkan kita membutuhkan bantuan garis ini, maka kita bisa klik di sini ya. Nah, diklik. Nah, ini mau buat garis yang mana? Nah, di sini. Nah, maka akan ada garis bantu di sini. Ini bukan bangunan ya, bukan untuk gambar sketsa, tapi hanya garis bantu saja. Fungsinya apa? Kalau kita mau buat ini, kita hilangkan dulu, klik kanan ya, kursor saya, klik kanan, nah normal lagi ya. Kita mau buat misalkan kotak kedua. Nah, kotak kedua di sini misalkan. Nah, ini sketsa yang kedua. Kalau mau buat bagian lain itu harus di dalam bangunannya ya, di bangunannya, bukan di luar. Jadi kita buat sketsanya, kita ulangi lagi, kita buat di sini. Nah, ini agak kurang jelas mungkin warnanya, tergantung layar monitor kalian. Nah, kita mau buat ini, bisa dipindahkan ya, ini bisa dipindahkan, bisa digerakin. Nah, kita mau atur jaraknya. Misal kita mau atur jarak dari titik sini ke titik sini, berarti pakai yang garis vertikal. Bisa diklik di sini, lalu klik titik pertama, titik kedua. Nah, ini sudah garisnya, lihat. Di sini 5,59. Kita mau ubah 60 bukan 60, 6 mm saja. Kita klik OK. Nah, maka ini jaraknya dari titik ini ke titik ini 6 mm. Nah, kalian bayangkan saja, kalau nggak kita buat garis bantunya, kita nggak bisa ngeklik ya, kita nggak bisa klik seperti di sini. Ini nggak bisa kita klik karena kita nggak bikin garis bantunya di sini tadi. Kita hanya buat garis bantunya di sini ya. Lalu kita juga, selain hal tersebut, kita juga bisa garis vertikal, garis horizontalnya dari titik sini ke titik sini ya. Dari titik ini diklik, tekan tombol kontrol, klik di sini, lalu garis horizontalnya mau berapa senti ke sampingnya, misalkan 9 cm
maka letaknya di sini ya. Nah ini bisa kita gerakin, di sini nggak bisa lagi kita gerakin karena sudah aturannya 6 mm ke sini dan 9 mm ke sini, jadi nggak bisa kita gerakin lagi ya. Ini masih bisa kita gerakin. Nah ini juga bisa kita atur, misalkan di sini kita atur 5 mm dan di sini kita atur garis ini 10 mm. Nah akan muncullah garis seperti ini. Nah kalau kita sudah klik close, nah muncullah garis yang baru kita buat tadi di bagian sini ya. Kita bisa munculkan pakai pad. Nah keluar yang seperti ini mau berapa milimeter ya. Kalau reverse ini kalau kita mau buat kebalikan, munculnya di kebalikan di balik sini, kita pakai reverse. Nah ini nggak muncul ya karena 10 mm, ini kan tebalnya 10 mm, kita tambahin 12 mm. Nah muncul kan. Kenapa munculnya sedikit? Ya karena dari sini ke sini sudah 10, ini sisanya 2 mm. Nah kita cancelkan saja dulu. Kalau cancel nggak jadi ya. Nah itu tadi gunanya garis bantu untuk yang bentuknya kayak cap ya. Nah kalau mau diedit bisa. Nah Pak dipastikan di sini. Nah ini layar saya kecilan. Punya kalian kalau monitornya besar lebih enak ini lihatnya. Kalau di sini, nah ini sketch pertama gambar kotak kita. Nah kalau bingung makanya di sini tekan tombol spasi. Nah muncul ini yang lagi kita klik. Nah, kalau di sini ya ini bagian sini ya, kita coba. Nah muncul tidak ya. Tekan tombol spasi. Nah kita coba lagi menu yang lain tentang garis. Garis bantu juga sama. Ini kita buat garis bantunya, diklik di sini. Kita mau buat garis bantu di sini. Nah, kita mau buat garis bantunya di mana ya? Kita ubah dulu. Misalkan kita buat garis bantunya di sini. Nah ini kalau kita mau bikin titik di sini kan susah nih. Nih nggak bisa kena anggapannya. Nah itu gunanya kita coba buat garis bantu lagi di sini. Kita capin dulu. Cap ini anggapannya bangunan yang sudah jadi, kita mau buat garis bantunya biar mudah. Ini kita klik, tuh muncul garisnya ya. Titiknya di sini sama di sini karena kita ngeklik garis yang ini. Nah kita mau buat garis bantunya. Nah misalkan kita mau buat lingkaran. Dan lingkarannya ini bisa kita gerakin, tapi kita ingin garis lingkaran ini mepet dengan yang bagian sini, makanya itu gunanya garis bantu. Kita klik lingkarannya, lalu kita klik di sini. Nah kita lihat yang lingkaran sama garis yang ini ya, tinggal kita klik. Nah itu sama ya, tinggal kita atur lagi diameternya atau jari-jarinya. Jadi kita atur jari-jarinya, misalkan ini diameter, kita klik garisnya. Nah diameternya 17, kita mau ubah jadi 15, lebih kecil. Nah jadinya lebih kecil tapi dengan syarat tetap nempel di garis ini ya. Nah kalau di sini ternyata ini bukan garis bantu, kita benar-benar mau buat bangunan di sini. Jadi anggap saja nggak jadi nih mau buat garis bantu, ini mau kita jadiin putih. Bisa, caranya tinggal klik lagi di sini. Ada klik di sini jadi putih ya, diklik garisnya, lalu klik lagi, pokoknya sampai dia putih. Nah ini jadi putih ya. Jadi diklik dulu garisnya, lalu bisa juga jadiin biru lagi ya, jadi garis bantu lagi. Bedanya kalau garis bantu kita lihat, kita close. Nah nggak bisa ya, nggak bisa jadi bangunan ya, karena itu hanya garis bantu saja. Tapi kalau kita buat jadi warna putih, dia akan jadi bangunan. Kita ubah dulu jadi warna putih. Kita klik garisnya dulu ya, kita klik garisnya dulu baru edit jadi putih. Tuh jadi putih ya. Sekarang kita close.
Nah, muncul. Ya, kalau mau buat bangunan ini, karena ini sketsa pertama, sketsa 001 berupa kotak sama lingkaran, jadi kalau kita ngedit ya sekaligus kena dua-duanya. Ya, sebagai contoh kita edit jadi bangunan ya. Di sini diklik, bisa di task, di pad, atau di sini pad juga sama. Nah, muncul dua-duanya. Ya. Nah, ini bisa di otak-atik lah, dicoba-coba bentuknya seperti apa. Ya, kadang-kadang kalau hanya simple sini nggak terlalu beda sih. Di sini ada symmetric to plane, sama kalau symmetric dia setengah ya, setengah di sini, setengah di sini. Makanya di sini kelihatan ada garis. Dan juga kalau kita matiin ya berarti dari sini ke depan ya. Kalau reverse berarti dari sini ke belakang. Lalu kalau kita mengalami kesulitan, kita mau ngeklik, di sini ada juga perubahan gambarnya, nanti kita pelajari. Ini saya jelaskan sepintas saja. Ini ada gambar penampakannya. Jadi kalau mau ubah penampakannya, di sini diklik. Yang paling, kalau saya sering pakai wireframe, jadi cuman garisnya saja. Kalau kita klik, nah tuh kelihatan isinya. Ya, jadi kalau ada bagian-bagian tertentu kelihatan isinya, jadi kita mudah ngeklik garisnya. Ngeklik di sini dan lain sebagainya. Kalau balikin lagi, klik lagi di sini. Kalau sisanya ya sesuai dengan gambarnya. Ini poinnya saja, titik-titiknya saja. Kalau saya bingung kalau ngelihat poinnya saja. Saya lebih suka pakai wireframe. Jadi kalau kalian sudah buat yang bentuknya rumit, itu sangat perlu sekali bentuk wireframe ini. Ya. Nah, kalau sudah klik OK, nah bentuknya jadi seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, di sini ada, ini sebenarnya kalau titik juga bisa kita perbesar. Nah, klik di sini, klik titik juga sama. Jadi mau klik, makanya tadi saya katakan bisa pakai point, bisa pakai wireframe, tapi saya lebih suka wireframe karena garisnya juga bisa saya klik, pointnya juga bisa saya klik. Terus kita pelajari hal lain. Kita coba lihat dulu sketsanya, ada lagi nggak yang bisa kita bahas. Ini gambar kotak tadi. Sementara itu dulu ya, nanti pas praktek buat bangunan kita coba yang lain lagi. Karena saya jarang juga pakai yang poin-poin lainnya. Kita kembali lagi. Nah, lalu apa gunanya ngeklik yang garis-garis ini? Nah, kita langsung prakteknya saja. Kita klik di sini garis ini. Kita mau ubah bentuk garisnya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ada task ya, ada fillet, chamfer. Kadang mungkin punya kalian nggak di sini, tapi bisa saja di sini. Ya, jadi bisa beda-beda tuh bentuknya. Mungkin di bagian atas, bisa juga bagian kiri, ya tergantung punya kalian. Nah, ini nanti kita pelajari juga, ada datum plane. Nah, datum plane kalau yang saya sering pakai ya. Ini sama saja bentuknya nih, sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Kita coba kalian lihat bentuknya, ada fillet. Fillet ini kalau kalian lihat agak melengkung ya, bangunannya bikin agak melengkung. Nah, kalau kita klik bagian mana yang mau kita buat melengkung, misalkan bagian sini. Di sini ada fillet, diklik filletnya. Nah, kelihatan kan melengkung. Dan bisa kita atur radiusnya. Radius itu jaraknya mau berapa senti. Misalkan 5 senti. 5 mili ya, 5 mili. Tuh, makin besar lengkungannya. Kalau sudah, nanti klik OK. Dan itu bisa klik beberapa tempat sekaligus. Dan kita coba satunya lagi, bagian sini, chamfer. Nah, chamfer ini nggak melengkung. Nah, kita lihat sini. Saya putar dulu. Nih, garisnya lurus. Dan kita sama bisa atur misalkan 5 cm. Tuh bentuknya, ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, berubahlah jadi seperti ini. Balik lagi, ini tugas ya, ini model, balik lagi, ini yang sudah kita buat, ini urutan dengan yang sudah kita buat ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk garis dan juga yang lainnya. Dan nanti kita berikutnya akan pelajari ini apa aja ya. Ini intinya, ini untuk membangun nih.
ini untuk membangun sesuatu, ini bisa dikatakan untuk menghilangkan sesuatu. Ini kalau mau buat lubang ya, kalau mau buat kotak misalkan, mau buat kotak isinya kan kosong tuh. Nah ini buatnya. Ini kalau bentuknya bulat, hole ya, lingkaran ya, lubang. Dan ini kalau bagian-bagian lainnya nanti kita pelajari juga. Dan sedikit ini kita tambahan lagi, kita coba latihankan, kita coba ambil posisi sisi yang lain. Saya gerakin dulu. Nah, kita ambil posisi di sini saja. Kita klik, lalu buat sketch. Nah, ini bentuk garisnya. Kita coba buat garis bantunya dulu. Kita buat cap dulu di sini. Tuh, sudah ada garis bantunya biar mudah. Atau kita buat di tempat lain saja ya. Ini kita anggap garis bantu biar nggak error. Saya hanya ingin menjelaskan saja. Tuh, ini latihan saja ya, hanya latihan. Kita bikin lurus dengan klik di sini. Nah, ini garis tengah kertas kita lah, anggaplah ya. Ini juga bisa diklik sebenarnya, ini titik tengahnya. Nanti kalau buat bangunan banyak itu perlu sekali garis-garis yang garis tengah ini seperti apa. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, kemarin kita sudah belajar video sebelumnya kita sudah belajar tentang jarak garis. Nah, jarak garis itu bukan hanya bagian sini saja tapi bisa diatur seluruhnya ya. Contohnya dari sini. Garis vertikal dari titik ini ke titik ini berapa juga bisa dipakai. Garis vertikalnya misalkan 6 mm. Nah, maka akan keluar jaraknya 6 mm ya. Dari garis ini ke garis ini juga bisa. Oh, harus poin ya, harus poin dari titik ini ke titik ini. Misalkan garisnya 12. Tuh bisa diatur ya. Jadi bukan cuma dari sini ke sini atau garis sini ke sini, tapi seluruhnya. Dari sini ke sini juga bisa. Nih. Kita mau atur misalkan 20. Oh, ini error jadinya. Karena apa? Dia tabrakan tuh. Jadi ada error di sini karena tabrakan. Di sini kan kita sudah atur tadi. Kecuali ini kita hapus aturannya. Aturan jarak di sini kita hapus. Nah, nggak error lagi, nanti kita coba. Klik di sini, klik di sini. Di sini, nah bisa kan 12 mm. Tuh. Kenapa error? Karena tadi tabrakan. Tadi kita buat aturan dari sini ke sini, di mana garis ini itu sudah nggak bisa dirubah, nggak bisa diubah. Jadi anggap saja kalau ada aturan yang berantakan, ada aturan yang bertabrakan, itu nggak bisa lagi ya. Kita ambil contoh dari sini ke sini, itu kita lihat berapa jaraknya. Nah, jaraknya 5,2. Berarti dari sini ini ke sini itu 6,7 mm. Nah, ini nggak bisa kita otak-atik lagi tadi. Kita coba dulu. Lagi klik 6,78. Nah, nggak bisa diklik lagi karena apa? Sudah diatur. Ini 12 mm, nggak bisa gerak lagi. Kalau kalian ngatur nggak bisa lagi ini. Ya. Karena sudah ada pengaturan. Kecuali ini kita hapus lagi. Nah, kita close dulu laporannya. Nah, baru bisa kita atur ulang ini. Karena ini sudah bebas kan. Kita mau matiin, ya harus sesuai dengan aturan sudah berapa milimeter. Dari sini ke sini berapa milimeter, atau dari sini ke sini berapa milimeter. Intinya kalau ada laporan seperti tadi, itu tabrakan aturannya. Jadi nggak bisa dibuat, jadi error. Nah, ini kembali lagi, ini hanya garis bantu saja ya. Untuk memperjelas, ukuran-ukuran ini ada banyak. Begitu juga dengan lingkaran. Kalau saya buat lingkaran lagi sini. Nah, misalkan dari titik ini ke titik ini bisa juga diatur. Kita atur. Nah, itu 39 kita ubah jadi 50 mm. Nah, ini yang ngejauh. Kenapa ini yang ngejauh? Ini nggak bisa diotak-atik lagi. Ya, nggak bisa berubah lagi karena sudah 12 mm. Makanya ini nggak bisa bergerak lagi, tapi ini masih bisa bergerak. Makanya tadi lingkarannya ke kiri. Kita lihat sebelumnya. Nah, sebelumnya di sini. Karena ada aturan tadi di sini ya, jadi ke kiri lingkarannya, karena lingkaran ini masih bisa berubah. Kalau tadi bisa ke kiri bisa ke kanan, tetapi kotak ini nggak bisa lagi.
Nah, itu sedikit tentang garis ya. Saya rasa itu saja untuk pembuatannya. Kita coba ini, kita otak-atik dulu biar bagus ya. Kita buat misalkan kita buat bentuk yang aneh saja. Kita coba-coba dulu ya. Tuh. Yang penting dia harus nyatu ya. Kalau garisnya nggak nyatu nggak bisa. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini garisnya putus nih, nggak bisa dia jadi bangunan. Kita coba close. Nah, tuh, kalau kita lihat garisnya nggak ada ya, ada garis yang hilang. Kita buat bangunan mana tadi, ini ya. Nah, error dia, keluar tulisan warna merah semua, error, nggak bisa. Kita cancelkan dulu. Nah, kita perbaiki dulu sketsanya. Nah, kelihatan ya, ada yang garis yang hilang. Kita coba edit sketch. Nah, ini sketch tadi kita gabungkan, kita buat garis lurus saja dari titik ini. Nah, pastikan gambarnya kalian lihat kursornya ada nambah ya, bentuk titik. Diklik, lalu diklik di sini. Dah, nyambung. Ya. Ini 13 titik bebas ya, nggak bisa kita gerakin kemanapun karena kita nggak bikin aturan apapun di sini. Kalau sudah close. Nah, karena garisnya sudah nyatu, ini bisa kita buat. Sekarang kita buat pad. Tuh, nyatu ya. Kenapa di sini ada garis? Karena dari sini kita buat ada titik. Nah, coba kita cancelkan dulu. Kita lihat tadi ada titik di bawah. Nah, ini tadi titiknya, titik di sini. Ya, kita. Oh, ini kebalik pantesan jadi bingung. Nah, ini seperti ini. Kita close. Kita buat padnya. Tuh, jadinya seperti ini. Nah, itu saja untuk garis. Kita nanti lanjut ke video kedua, mengedit bangunan-bangunan. Tadi sedikit kita bahas, ada fillet, ada dan lainnya. Kita juga akan bahas bagian-bagian lainnya. Itu saja untuk video bagian kedua ini dalam mempelajari garis dan juga ukuran. Sekian dan terima kasih.